seorang negarawan yaitu Pak Prabowo, ya kan? Perbedaan bukan berarti perpecahan, seperti itu. Cebong, gitu kan? Biar kami yakin bahwa sampai di masyarakat itu terpecah, seolah-olah terpecah dalam dua kelompok begitu ya. Yang ingin saya sampaikan adalah di dalam konsep demokrasi Pancasila tidak dikenal oposisi. Kita butuh negarawan. Ya. Nah, jadi bagaimana ini pandangan Abang terkait dengan fenomena hari ini? Karena banyak mewakili. Ada kuda hari ini seperti apakah hanya sebatas sebagai endorsement? Ya kan, banyak tuh yang menjadi endorsement. Nggak salah, bagian daripada partisipasi katanya. Bapak Josman, bagaimana melihat fenomena hari ini? Visi dan misi, kinerja, background ataupun latar belakang. Nah, jadi kita harus jeli di situ gitu. Nah, itu yang perlu mungkin kita sikapi gitu. Nah, terkait tadi katakanlah Gen Z ya, kalau istilahnya itu ya, orang-orang muda, pemilih pemula. Memang betul, sekarang 40-60%. Nah, ini juga harus kita kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Kenapa saya bilang? Karena orang muda ini, saya percaya orang-orang muda ini sekarang ini ya, katakanlah mereka ini kan rasional, realistis. Nah, makanya kalau menurut saya ini ya, ada beberapa poin-poin yang memang harus diperhatikan bagi orang-orang muda. Yang pertama, tentu dalam memilih ya kan perwakilannya ataupun pemimpin, tentu yang pertama, poin pertama saya sampaikan bahwa harus kita melihat visi dan misinya harus jelas gitu kan. Nah, berpihak kemana dan apa yang akan dibawakan dia, apa yang akan dikerjakan si calon itu gitu. Nah, yang kedua tentu pilihlah ya orang yang memang yang mempunyai komunikasi yang baik gitu. Jadi harus dia punya kemampuan komunikasi yang baik, karena bagaimanapun di dalam perjalanan nanti dia seorang pemimpin itu harus bisa berkomunikasi dengan konstituennya, dengan masyarakatnya, ya kan, sehingga kemudian apa yang diaspirasikan itu dapat diterjemahkan di dalam aksi nyata di dalam kepemimpinan dia. Nah, tadi ya, yang pertama harus jelas visi dan misinya, yang kedua harus dia mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik, dan tentu tadi ya kita harus lihat juga background ataupun latar belakangnya gitu ya. Setidaknya kita harus bisa melihat bahwa orang ini sudah selesai dengan kehidupan pribadinya. Gitu loh. Karena begini, ya kan, ketika dia belum selesai dengan kehidupan pribadinya, gitu kan, jangan-jangan nanti dia ketika dia duduk, dia sibuk dengan mengurus diri sendiri, ya kan. Nah, dia lupa dengan apa yang harus dia kerjakan. Seharusnya dia bekerja untuk masyarakat, untuk rakyat ataupun untuk konstituen yang dia wakili. Nah, itu menjadi sangat penting. Yang sangat penting untuk diperhatikan buat generasi ini yang baru pemilih pemula seperti itu. Iya. Lalu kemudian dalam buku Aristoteles kalau nggak salah sebut bahwa politik itu kan bagian daripada melakukan untuk mewujudkan kebermanfaatan bersama. Lalu kemudian apakah di Indonesia masih dengan tujuan yang sama bahwa untuk kepentingan rakyat, atau hanya lebih mengedepankan bisnis dan lain sebagainya untuk melenggangkan kepentingan individu? Kalau dari Abang lihat sebagai pengamat. Ya, baik. Di dalam konsep itu namanya politik etis. Politik etis itu di mana segala kepentingan politik itu adalah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Nah, itu memang terdengar terlalu simbolis, terlalu jauh panggang daripada api. Tapi itulah tujuan politik sebenarnya. Saya juga ini ingin menyampaikan kepada milenial, ya, jangan ragu, jangan takut untuk belajar politik. Karena selama ini mungkin orang berpandangan bahwa politik itu negatif. Yeah. Selalu yang dilihat dari sisi negatifnya. Ya. Seolah-olah politik itu hanya soal rebutan kekuasaan saja. Tidak. Rebutan kekuasaan itu belum selesai. Tujuan utama dari politik, kalau di negara yang menerapkan sistem yang namanya welfare state, maka negara welfare state itu tujuan akhir dari politik adalah kesejahteraan umum.
ya, seperti Indonesia salah satu negara yang menerapkan konsep welfare state, kesejahteraan hukum. Jadi politik itu tidak hanya soal kebutuhan kekuasaan, berkelahi boleh berkelahi, tapi bukan berkelahi fisik, berkelahi gagasan. Saya sependapat yang disampaikan oleh Pak Jos. Kita harus lihat visi misi seseorang. Ya, apa sih alat ukur yang bisa kita ukur dari seorang politisi? Karena kan semua politisi pasti berjanji, saya akan. Nah, bagaimana kita bisa mengukur itu? Ukur visi misinya. Biasanya visi misi yang bagus, yang punya nilai, itu adalah dia punya kerangka kerja. Dalam setahun saya melakukan apa? 2 tahun apa? 3 tahun apa? 5 tahun apa? Jadi selama 5 tahun kesinambungan, kalau dia menjabat, maka dia sudah punya konsep yang harus dituangkan ke dalam program. Nah, ini yang kadang-kadang saya sering juga menemukannya. Apalagi kalau di masyarakat awam, saya nggak mau ikut-ikut, ini urusan politik, bukan urusan saya. Padahal, kalau kita mau telaah lebih dalam, bahkan sampai urusan skincare, ya, skincare yang kita beli di di belanja online, ya, itu ditentukan oleh politik. Ya. Busana pakaian yang kita gunakan, semua itu ditentukan oleh kebijakan politik. Ya, oleh karena konsep Aristoteles tadi bilang manusia itu adalah zoon politico, ya, makhluk politik. Nah, itu. Oke, jadi menarik tadi diskusi dengan akademisi ini, karena di lain sisi juga kita akan mendapatkan SKS gitu. Seperti itu tentu juga ini akan menarik karena apa? Ada entrepreneur di sini juga yang akan membicarakan politik bisnis atau bisnis politik. Oke, karena ini akan menjadi diskusi yang sangat menarik untuk dibahas. Namun pemirsa, tentu diskusi kita hari ini tidak hanya sebatas di sini saja. Mungkin nanti juga kita akan minta diskusi terus menerus bahwa kita akan terus meluncurkan, menuangkan ide untuk kepentingan bangsa ini dari sisi milenial podcast pelajaran politik. Oke, lalu kemudian Bang, ini kan tadi kita bicara tentang masih ini nggak sih politik di Indonesia itu untuk kepentingan bersama. Mohon izin memotong Bang Alexis. Pertama-tama kita harus sampaikan dulu, ya, jangan lupa Oke. datang ke sini ya. Iya, di V3 Cafe. Kita di sini tempat tongkrongan anak muda, dan di sini tempat kita untuk berdiskusi lah ya. Kita diskusi podcast bocoran politik ini di V3 Cafe. Harusnya anak muda, sudah saatnya anak muda didengarkan. Oke, juga. Oke. Siap. Oke, dari Bang Josman sendiri nih, masih dengan tujuan untuk mewujudkan kebermanfaatan kebaikan bersama itu seperti apa sih, sehingga orang lebih banyak yang gue mau caleg, ya kan, mau calon ini segala macam. Tujuannya, motivasinya masih untuk mewujudkan kebermanfaatan bersama, atau kalau abang sendiri melihat kayak gitu? Iya, jadi ya kita harus optimis lah ya, bahwa semua siapapun di dalam negeri kita ini ketika mereka maju, ya setidaknya kita harus meyakini bahwa mereka ingin menjadi pengaruh yang baik, membawa pengaruh yang lebih baik, ya kan, membawa pesan yang lebih baik ketika dia maju. Nah, demikian juga dengan saya meyakini ya bahwa ketika kita maju, ya kan, ketika kita maju, ya kita ingin katakanlah ya membawa dampak yang positif, gitu kan, yang bisa katakanlah ya bermanfaat bagi orang ya, di mana kita nanti mewakili mereka gitu. Nah, atas dasar itu pula ya makanya saya terpanggil, dan memang saya di 2024 ini memang saya untuk maju di caleg. Wah, siap. Artinya saya ya bagaimana saya bisa berdampak
bagi Kota Palangkaraya, ya kan, bagi pembangunan Kota Palangkaraya, ya kan, bisa berbuat secara aktif dan proaktif melalui ya di legislatif kan begitu. Nah, jadi kita harus meyakini itu. Gitu. Oke, bagaimana nih untuk bisa kami meyakini bahwa untuk meyakinkan anak generasi bahwa tujuan utamanya adalah untuk mengedepankan kepentingan bersama seperti itu. Lalu tadi salah satunya yang Bapak sampaikan tadi bahwa visi misi background dan lain sebagainya bisa itu akan menjadi pertimbangan anak milenial bahwa layak nggak untuk dijadikan pemimpin seperti itu. Nah, jadi bagaimana nih untuk biar kami yakin bahwa ini mewakili anak muda nih, mewakili kepentingan rakyat dan lain sebagainya. Iya. Jauh. Kita sebut itu ya. Silakan Bang Jas. Sedikit pandang saja biar. Jadi ya tadi ya saya sampaikan kalau kita katakanlah mundur sedikit ke belakang tadi di awal yang disampaikan oleh Pak Riki bahwa ya kita melihat ya bagaimana polarisasi yang terjadi di tahun 19 ya begitu kuatnya ya sampai di masyarakat itu terpecah ya, seolah-olah terpecah dalam dua kelompok begitu ya, Kadrun dan apa namanya itu Cebong gitu kan. Nah jadi ya kampret itu ya tapi ya syukur ya alhamdulillah bahwa ternyata pemimpin kita ini yang sekarang ini ya negarawan ya, bahwa pada perjalanannya untuk mencairkan suasana itu bahwa ada sosok negarawan yang tadinya menjadi rival dari salah satu capres. Nah akhirnya bagaimana beliau ini bisa masuk ke dalam pemerintahan, berbesar hati ya kan, memiliki jiwa yang besar, seorang negarawan yaitu Pak Prabowo, ya kan. Nah ini kan menjadi suatu apa namanya ya role model bagi kita seharusnya, gitu, bahwa di dalam kontestasi itu hal yang biasa, di dalam berbeda itu biasa saja, tapi jangan berpecah. Nah itu yang saya tangkap tadi gitu, tadi disinggung oleh Pak Riki gitu kan. Nah hari ini Indonesia semakin kuat, Indonesia semakin maju karena kolaborasi yang tadi itu, yang sebelumnya dia seolah-olah katakanlah terjadi perpecahan, polarisasi yang kuat, tapi ketika kemudian mereka bersatu untuk membangun bangsa dan negara ini dalam pemerintahan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, nah kita lihat sekarang hari ini Indonesia semakin kuat dan diakui di dunia luar, gitu. Nah ini harus menjadi ini gitu loh. Nah harus bisa diturunkan ke semua elemen dan sampai ke bawah. Bahwa di dalam kontestasi tadi saya sampaikan gitu, kita boleh berbeda dan memang harus berbeda, tetapi bukan berarti kita harus pecah gitu loh. Perbedaan bukan berarti menjadi perpecahan. Nah itu yang visi dan misi seperti itu. Perbedaan bukan berarti perpecahan seperti itu. Oke. Bang Ros mungkin sedikit minta pandangan Ros terkait dengan fenomena di tahun 2019 lalu kemudian di tahun 2014 mendatang seperti itu. Apakah kemudian akan terjadi lagi nggak di tahun 2000 yang belakangan ini ketika di tahun 2014 mendatang? Ya, karena masih belum ada titik temunya. Betul. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah di dalam konsep demokrasi Pancasila tidak dikenal oposisi. Tidak ada oposisi di demokrasi Pancasila. Makanya kadang-kadang kita juga bingung karena undang-undang pemilu kita lebih pada undang-undang pemilu demokrasi liberal. Ya, nilai-nilainya banyak nilai-nilai demokrasi liberal. Padahal jauh-jauh hari sejak dari dulu, ya, waktu Indonesia diproklamirkan sebagai negara merdeka, kita sudah jauh-jauh hari membuat konsep yang namanya demokrasi Pancasila. Nah, yang namanya demokrasi Pancasila tidak ada oposisi. Sementara sekarang kita lihat ada oposisi partai politik, ada oposan, ada partai pendukung pemerintah. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang keliru. Harusnya kita kembali pada roh dasar NKRI,
demokrasi kita demokrasi Pancasila, di mana tidak dikenal konsep oposisi di dalam demokrasi Pancasila. Nah, pertanyaannya, kalau kita lihat Undang-Undang Pemilu nomor 17 tahun 2000, nomor 7 tahun 2017, ya, jelas sekali memang pemilu kita seperti yang saya sampaikan tadi, konsepnya adalah demokrasi yang liberal. Jadi kalau ditanya apakah mungkin ada perpecahan, kalau calonnya dua pasangan maka kemungkinan akan terjadi perpecahan. Kecuali kalau calonnya lebih dari dua, mungkin fragmentasinya tidak terlalu tajam. Nah, terus kita breakdown lagi ke bawah, ya, saya sependapat dengan yang disampaikan Bang Josman. Kita butuh negarawan, ya, kita butuh banyak negarawan yang duduk di parlemen, duduk di lembaga eksekutif, duduk di lembaga peradilan, ya, karena kita rindu sosok-sosok negarawan tersebut, ya. Kami di kampus, kami adalah hanya bisa bicara, menyampaikan sebagaimana kampus adalah menara gading. Kami tidak bisa melakukan apapun. Yang bisa melakukan itu adalah masyarakat banyak, ya. Praktisi, ya, masyarakat, semua harus ikut terlibat di dalam politik. Jangan mau lagi hanya dengan kekaguman fisik, apalagi karena terkenal seperti yang baru kemarin, ya, Aldi Taher itu. itu fenomena gimana? Fenomena yang menarik sebenarnya Aldi Taher. Makanya saya sampai membuat sebuah status media sosial. Saya bilang jangan-jangan memang kita ini harus demokrasi yang menggunakan sistem proporsional tertutup. Karena apa? Karena harusnya tanggung jawab itu diserahkan kepada partai politik untuk mendidik kader, ya. Kader itu dididik dari bawah, dari mahasiswa lulus, ya, lulus kuliah, misalnya mahasiswa hukum, mahasiswa fisik, itu direkrut dari awal. Seperti kalau di Amerika kan Barack Obama itu lulusan dari Harvard, 5 besar lulusan Harvard, hukum direkrut oleh Partai Demokrat. Awalnya hanya jadi juru ketik, tukang antar undangan, naik terus jadi anggota parlemen, lalu ikut berkontestasi untuk menjadi negara bagian, sebagai senator, gagal. Ketika jadi senator gagal, rupanya rezekinya jadi presiden. Nah, itu yang maksud saya. Mungkin tanggung jawab ini harus kita kembalikan kepada partai politik, sarana pendidikan politik, sarana rekrutmen politik. Itu rupanya agak sulit memang kalau dibiarkan terbuka. Ya, karena akan banyak calon-calon yang populer tetapi tidak punya sumber daya manusia yang mumpuni untuk bisa duduk di DPR. Padahal tugas DPR itu sangat berat. Karena dia selain punya fungsi legislasi itu fungsi menyusun undang-undang, dia juga punya fungsi pengawasan, yang mengawasi eksekutif. Ya. Selain itu juga dia punya fungsi yang salah satu yang juga vital, yaitu fungsi anggaran. Bayangkan anggaran kita tahun ini sudah hampir mencapai 2.000 triliun. Kalau diserahkan kepada lembaga legislatif, orang-orang di legislatif yang mohon maaf kata, ya seperti artis-artis hanya modal terkenal saja, dikemanakan duit 2.000 triliun ini? Ya, jadi itu yang harus kita pikirkan bersama. Saatnya anak muda harus ikut politik. Saatnya anak muda ikut berpolitik. Kira-kira seperti itu.